dia saat ini sedang menganalisa dan juga memaksimalkan bagaimana para pemain nasional ini juga sejatinya menjadi jantung tim nasional. Asnawi Mangkualam borong 2 asis cantik di Thailand. Patrick Kluivert tuntut pemain lokal tampil epik di Liga 1. Tom Haye akui sosok rendah hati Denny Lanzat. Legenda Timnas Indonesia ungkap proses seleksi asisten pelatih lokal. Pelatih Timnas Indonesia beradaptasi dengan budaya Indonesia. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong guys. Legenda Timnas ungkap proses seleksi asisten pelatih lokal. Proses pencarian 2 asisten pelatih lokal untuk mendampingi Patrick Kluivert di Timnas Indonesia masih berlangsung. Beberapa sosok sudah menjalani proses seleksi tersebut, salah satunya adalah Kurniawan Dewi Yulianto. Kurniawan telah melakukan pertemuan langsung dengan Patrick Kluivert yang juga dihadiri oleh asisten pelatih lainnya seperti Alex Pastoor, Gerard van den Bosch, dan Denny Lanzat. Kurniawan mengungkapkan, kemarin sudah ada beberapa kandidat yang menjalani wawancara, dan siapapun yang terpilih kami akan mendukungnya untuk kemajuan Timnas Indonesia. Kurniawan sendiri merasa wawancara dengan Patrick berjalan santai meskipun Kluivert banyak memberikan pertanyaan. Saya selalu siap jika dipanggil Timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur, kata Kurniawan. Ia menambahkan bahwa bagi dirinya Timnas adalah segalanya dan ia siap kapan saja membela Timnas. Tom Haye akui sosok rendah hati Denny Lanzat. Sementara itu, Denny Lanzat yang baru saja resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih oleh Patrick Kluivert telah membuktikan kemampuan sebagai pelatih berpengalaman di Belanda dan klub Eropa lainnya. Kluivert menyatakan Denny sangat mengenal budaya Indonesia yang akan sangat membantu dalam menjalankan tugas bersama skuad Garuda. Tom Haye dalam podcastnya menyebutkan bahwa dirinya memiliki koneksi baik dengan Denny Lanzat. Denny Lanzat juga dianggap memiliki pengalaman segudang saat bermain di level tertinggi sebagai gelandang. Menurut Haye, meskipun Denny tidak banyak melatih, karir kepelatihannya cukup mumpuni dan dia bisa menjadi penghubung antara pemain dan staf dengan kemampuannya berbahasa Indonesia. Patrick Kluivert tuntut pemain lokal tampil epik di Liga 1. Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia akan langsung memantau pertandingan Liga 1 pada pekan kedua di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Beberapa pemain dari Dewa United dan Persija Jakarta yang masuk dalam daftar Timnas Indonesia seperti Ricky Kambuaya, Eki Maulana Fikri, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman akan diperhatikan oleh Kluivert. Pertandingan Dewa United versus Persija Jakarta diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat Dewa United berhasil mencetak kemenangan beruntun, termasuk mengalahkan Persib Bandung. Kambuaya yang tampil gemilang dengan 1 gol dan 3 assist dalam 3 laga terakhir menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian Kluivert. Selain itu, tim pelatih Timnas Indonesia tak hanya memantau pertandingan secara langsung, tetapi juga melakukan analisis di belakang layar. Denny Lanzat baru-baru ini memposting di Instagram Story menunjukkan suasana pertandingan antara PSIS Semarang dan Dewa United yang disaksikan oleh Kluivert dan Pastoor. Asnawi Mangkualam borong 2 asis cantik di Thailand. Asnawi Mangkualam kembali menunjukkan aksi gemilang bersama klubnya Port FC saat melawan Konburi FC di babak 32 besar Piala Thailand 2025. Meskipun memulai pertandingan dari bangku cadangan, Asnawi memberikan dampak besar setelah masuk pada babak kedua. Ia berhasil mencatatkan 2 assist yang membawa Port FC unggul 4-0. Dengan gol kedua dan keempat tercipta berkat umpan cerdiknya. Penampilan epik Asnawi ini tentunya menjadi modal besar baginya untuk mendapatkan tempat di Timnas Indonesia, terutama di bawah pelatihan Patrick Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia beradaptasi dengan budaya Indonesia. Kurang dari sebulan setelah dipercayai memimpin Indonesia, Patrick Kluivert dan tim pelatih semakin menyatu dengan budaya lokal.
Setelah resmi diperkenalkan pada 12 Januari lalu, mereka diuji dengan tantangan makan nasi Padang menggunakan tangan yang merupakan tradisi kuliner Indonesia. Meskipun terasa sulit bagi sebagian pelatih, mereka tetap berusaha menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Sebuah simbol dari upaya mereka untuk memahami kehidupan Indonesia di luar lapangan. Patrick Kluivert yang tampak kesulitan saat mencoba makan menggunakan tangan, menunjukkan sisi kemanusiaannya yang ingin beradaptasi dengan budaya Indonesia. Sementara itu, Denny Lanza terlihat lebih lihai dan santai dalam menikmati hidangan tersebut, menjadi contoh bagaimana pelatih asing bisa belajar dan beradaptasi dengan tradisi lokal. Erick Thohir targetkan timnas Indonesia di posisi 50 pada 2045. Timnas Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Sederet prestasi membanggakan diukir tim berjulukan Garuda tersebut. Satu di antaranya berhasil melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ranking FIFA Timnas Indonesia juga meroket ke posisi 127 dunia. Bisa dibilang Garuda saat ini sedang dalam puncak performa mereka. Atas pencapaian tersebut, Ketua PSSI Erick Thohir merasa bangga dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Dia menyebut timnas Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Hal itu disampaikan Erick Thohir ketika menjadi bintang tamu bersama Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda, Geert de Jong, dalam kanal YouTube The Haye Way yang dimiliki gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Ya, mimpi kita tentu Piala Dunia, bahkan Olimpiade 2024. Sayang sekali hanya tinggal satu laga tersisa bisa lolos. Tapi kami akan melakukannya lagi karena Olimpiade akan diadakan lagi pada 2028. Itu sebabnya kami membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami, ujar Erick Thohir. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, tim U17, U20, U23 dan senior kita lolos ke Piala Asia yang semuanya bisa lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Jadi maksud saya Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Saya terus mengatakan itu, sepak bola adalah gairah di sana, olahraga nomor satu, semangat masyarakatnya, perekonomian kita tumbuh seperti ini, sambungnya. Melihat performa timnas Indonesia saat ini, Erick Thohir yakin Garuda bisa terbang lebih tinggi. Apalagi sekarang tim Merah Putih diperkuat oleh pemain keturunan berkualitas dan berpengalaman. Menteri BUMN itu menargetkan agar Indonesia bisa masuk 50 besar pada 2045. Sepanjang sejarah ranking FIFA, timnas Indonesia pernah mencapai posisi ke-85 pada 21 Oktober 1998. Pada tahun 2045, saya ingin menjadi 50 besar. Kalau dihitung-hitung dengan semua angka data yang kita punya, menurut saya kita bisa masuk 50 besar. Tapi sekali lagi, kita lemah dengan manajemen, kita lemah dalam hal kontinuitas, katanya. Saya katakan kepada banyak pendukung kami, dari pemerintah, FIFA, supporter, ini seperti maraton. Ini bukan hanya lari cepat 100 meter. Anda harus melakukan maraton dengan sepak bola. Meski punya generasi emas, bukan berarti tim bisa finish nomor 1. Ini adalah sesuatu yang terus kami bangun dengan bakat yang kami miliki. Jepang adalah contoh yang baik ketika mereka benar-benar membangun dari akar rumput, lanjutkan program timnas yang bagus. Kini Jepang ada di 15 besar dunia, lanjut Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, Geert de Jong juga melontarkan pujian kepada Erick Thohir. Menurutnya, pria berusia 54 tahun itu merupakan sosok yang memiliki komitmen tinggi dalam memajukan sepak bola Indonesia. Menurut saya, secara umum Erick Thohir adalah presiden yang tidak biasa dan itu bagus. Karena jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan daya tarik di Indonesia. Juga tidak normal jika presiden bekerja dengan sektor umum juga, ucap Geert de Jong. Secara kebetulan kami bekerja sama dan itulah yang sering Anda lihat. Seringkali ini bukan tentang struktur, ini tentang orang-orang. Dan itulah yang ditunjukkan Erick Thohir bahwa dia ingin memajukannya. Ini bukan tentang dia, ini tentang sepak bola Indonesia, paparnya.